teman-teman sekalian, pernah nggak dalam hidup kita berhenti lalu bertanya kepada diri sendiri, kenapa saya ambil keputusan ini? Terus pertanyaan lainnya, mengapa aku begitu yakin dengan keputusan ini? Padahal ternyata salah. Hari ini kita akan bertamasya bukan ke tempat wisata, tapi di dalam pikiran kita sendiri. Bersama Daniel Kahneman, kita akan menyelami 2 cara berpikir manusia melalui buku yang ditulis oleh beliau yang berjudul Thinking Fast and Slow. Buku ini bukan sekedar teori, tapi dia juga membuka jendela bagaimana cara manusia itu mengambil keputusan, baik yang cepat, impulsif, maupun yang lambat dan yang penuh pertimbangan. Jadi dalam buku ini penulis membagi 2 sistem cara manusia berpikir. Sistem pertama dia cepat, intuitif, dan otomatis. Sedangkan sistem kedua lambat, logis, dan penuh usaha. Nah, jadi mari kita analogikan begini. Bayangkan kita sedang menyetir mobil di jalan raya, kita bisa menaikkan gigi, bisa melihat spion. Nah, pada waktu yang bersamaan, kita juga bisa memikirkan apa yang nanti kita masak di rumah. Ini disebut dengan sistem 1, di mana dia cepat dan refleksif. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba ada truk yang melaju dengan arah berlawanan. Nah, seketika itu kita fokus, tangan memegang setir dengan kuat, kita penuh waspada, maka disinilah sistem yang 2 mengambil alih. Jadi kalau disingkat, sistem 1 itu seperti autopilot, dia efisien tapi rentan salah. Sedangkan sistem kedua ini dia seperti CEO pilot, lebih cermat tapi dia boros energi. Nah, dalam satu sisi kita misalnya merasa bahwa apa yang kita ambil ini logis, tetapi pada kenyataannya itu mengandung bias. Misalnya bias konfirmasi. Kita hanya mengambil sepotong-sepotong pendapat yang mendukung pendapat kita. Kemudian yang kedua, kebiasaan kita itu efek halo. Ini artinya kita hanya melihat seseorang dari sisi positifnya aja, sehingga kita menganggap bahwa apa yang dimunculkan dari dia adalah baik semua. Yang ketiga, anchoring, artinya kita menentukan angka acak yang muncul sebelumnya. Misalnya ada seorang yang berpenampilan rapi, pakai dasi, pintar. Nah, seringkali kita anggap bahwa beliau ini adalah seorang ilmuwan. Padahal kenyataannya statistik mengatakan bahwa itu lebih ke pegawai negeri biasa. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita tertipu dengan cara mengambil keputusan yang tidak mengkaji secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan keputusan yang kita ambil. Untuk sistem kedua ini dia memang agak pemalas. Sistem kedua ini dia baru mau bekerja ketika dipaksa, sehingga kadang-kadang kita lebih mengutamakan sistem pertama atau sistem 1 yang lebih mengambil alih keputusan. Ini menjelaskan kenapa misalnya kita itu suka berita hoax, teori konspirasi, atau keputusan impulsif dalam investasi. Karena kita hanya mengandalkan intuisi, sedangkan intuisi itu sangat rentan salah. Masalahnya lagi, misalnya kita terlalu percaya diri. Misalnya kadang-kadang kita mengambil keputusan, kita merasa bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah benar. Padahal kalau kita lihat data itu tidak menunjukkan bahwa keputusan itu benar. Contoh para analisis pasar, mereka percaya bisa memprediksi pasar. Padahal data membuktikan bahwa lemparan acak dari koin itu aja bisa mengalahkan prediksi mereka. Karena kadang kita memang merasa lebih tahu banyak daripada yang kita tahu. Kemudian yang bias lagi, misalnya kita itu lebih condong ke cerita daripada data. Misalnya dalam 1 tahun ada 500 orang yang terkena kanker otak. Nah, kalau itu berdasarkan data statistik, tapi itu kurang berkesan bagi kita. Kita lebih ingin ada yang bercerita, misalnya saya punya teman usia 30 tahun, tiba-tiba dia divonis dengan kanker otak. Cerita yang seperti ini lebih menggerakkan hati. Karena memang sistem 1 ini lebih menarik dia ketika mendengarkan cerita. Nah, ketika sistem pertama ini lebih dominan, maka sistem kedua ini yang lebih mencintai data ini tidak begitu berfungsi. Kemudian kita lihat lagi dalam cara kita mengambil resiko. Salah satu teori yang paling populer dalam buku ini adalah prospek teori, di mana kita itu lebih mengingat rasa sakitnya mengalami kerugian daripada menerima keuntungan dalam jumlah yang sama. Makanya kebanyakan dari kita itu lebih menghindari kerugian daripada mencapai keuntungan. Kemudian dalam teori ekonomi klasik, manusia itu digambarkan itu makhluk yang rasional, logis, dan optimal. Tapi Daniel ini dalam bukunya dia lebih menjelaskan bahwa kita ini lebih
emosional, bias, dan tidak konsisten. Inilah sebabnya perilaku ekonomi lahir. Karena pada kenyataannya memang manusia itu tidak seideal dalam buku ekonomi. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Bahwa paling tidak kita harus merenungi bagaimana cara kita berpikir. Kita juga harus perlu tahu kapan harusnya kita memperlambat cara berpikir dan tidak selalu mempercayai dengan insting awal. Kemudian kita juga diajarin di sini supaya menjadi pengamat bagi pikiran kita sendiri. Dalam hal ini beliau tidak mengajak kita seperti robot logis, tapi dalam hal ini beliau mengajak supaya kita menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih hati-hati. Pada akhirnya teman-teman, sebagai penutup, betapa sering kita melakukan sebuah keputusan yang kita anggap itu benar, padahal kenyataannya keliru kalau dilihat secara data. Betapa sering kita bertindak cepat, padahal butuh pertimbangan. Jadi teman-teman, buku ini tidak hanya mengajak kita tentang psikologi aja, tapi buku ini juga mengajarkan tentang ketaatan kita pada akal dan kehati-hatian kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka teman-teman, sebelum kita mengambil keputusan penting, apapun itu, cobalah bertanya terlebih dahulu, apakah ini sistem satu yang bicara, atau saya sudah mengaktifkan sistem kedua. Karena di sebalik semua keputusan yang kita ambil dan di balik semua logika itu ada ruang untuk hening sejenak, dan inilah yang akan menentukan arah kehidupan. Inilah teman-teman rangkuman yang kurang lebih dari buku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di komen, di like, di share, dan di subscribe.